Nah tadi juga udah disebut nih, Kevin praktik di 3 negara. Ada STR di 3 negara dan Jadi layak ada praktek di 3 negara. Indonesia, Singapura, sama Malaysia ya. Benar. Nah awal-awal karirnya udah langsung mentok, kenapa sih? Itu semuanya fase keluarlah dari comfort zone sendiri. Yang mau mulai berkarir di dunia internasional itu caranya gimana sih? Nah, jadi minimal sebelum kita mau go internasional, Selamat datang di podcast Meet the Expert. Pernah nggak sih kamu ngerasa karir di dunia farmasi itu terbatas cuma di apotek, di rumah sakit, atau di industri obat? Padahal dengan ilmu dan pengalaman yang kita punya, peluangnya bisa jauh lebih luas bahkan sampai ke dunia digital health, manajemen, hingga organisasi internasional. Nah di special episode kali ini kita bakal ngobrol bareng apoteker Kevin Ben Lawrence, panjangnya Registered Pharmacist, Board Certified Medication Therapy Management Specialist, Master of Pharmacy, dan Certified Herbalist. Seseorang yang perjalanannya luar biasa, berawal dari dunia apotek, melangkah ke dunia rumah sakit, industri farmasi, hingga memimpin proyek di bidang investasi kesehatan dan NGO global. Nah, beliau akan berbagi cerita soal gimana sih latar belakang seorang farmasi bisa jadi tiket menuju karir lintas bidang, serta nilai-nilai apa sih yang tetap dipegang meskipun berpindah-pindah sektor. Yuk kita mulai obrolannya bersama saya, Fania Gones, hanya di Meet the Expert. Terima kasih sudah hadir nih apoteker Kevin. Aku manggilnya Kevin aja kali ya, karena tadi kalau nggak panjang banget, kelibet. Oke, Kevin boleh ceritain nggak apa sih yang bikin titik balik pertama di karir kamu sehingga banyak banget nih lintas bidang, lintas negara? Jadi kalau saya boleh bilang ya, awal mula saya masuk di industri kesehatan, kenapa saya ngambil farmasi itu kayaknya mungkin foundation-nya banget ya, fondasi kenapa yang sampai sekarang saya masih sangat termotivasi untuk di industri ini. Ya awal mulanya ya ada anggota keluarga yang kondisi kesehatannya kurang bagus. Nah, jadi itu sejak kecil saya juga merasa bahwa wah saya ingin nih memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Nah, terus memilihlah karir, mungkin memilih mau belajar apa dulu ya di universitas, maukah di farmasi atau maukah di kedokteran dan lain-lain gitu ya. Ya akhir-akhirnya saya juga memilih di farmasi. 2 faktor ya. Saya merasa kalau mau berkontribusi di kesehatan, kalau sebagai seorang profesional, saya punya hanya sepasang tangan. Berapa orang sih yang bisa saya bantu dengan waktu yang limited juga ya dalam 1 hari ya. Kalau kita bisa bilang sehari ya kerja maksimal 12-14 jam, ya kan. Efeknya dengan 2 tangan, ya kita bisa membantu, terhitunglah berapa orang gitu ya. Mau maksimal-maksimal kalau sebagai dokter ya, bisa ngeliat berapa? 100 pasien, ya kan. Nah, kalau sebagai apoteker atau sebagai seseorang yang di industri farmasi, kita bisa mendirikan perusahaan, kita bisa mendirikan banyak organisasi yang bisa memberdayakan masyarakat. Dan itu impact-nya akan lebih besar. Kayak seperti SwipeRx ya. Sekarang kan memberdayakan komunitas kefarmasian di seluruh Indonesia. Dan itu impact-nya besar sekali. Bukan one man show gitu kan ya. Gitu, jadi itu mengapa saya masuk industri kesehatan dan juga akhirnya di kefarmasian. Ya farmasi karena saya melihat wah peluangnya besar sekali. Sebagai dokter mungkin ya saya pasti bisa praktisi, bisa membantu, tapi ya limited banget gitu ya. Nah kalau zaman sekarang itu banyak nih apoteker muda itu merasa awal-awal karirnya udah langsung mentok gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri kenapa sih ada perasaan seperti itu? Nah kalau kita ngelihat kenapa yang lulusan sekarang merasa wah itu mentok begini. Nah kalau untuk saya, yang kamu alami bukanlah yang kamu alami sendiri. Kita yang mungkin yang sudah berpengalaman dan lain-lain, kita juga pasti akan mengalami itu, semuanya fase ya. Nah, apakah kita akan membuat perasaan itu yang membuat kita blokir ya? Itu karena itu kalau kita bisa mental block ya. Satu perperangan ya atau satu perjalanan kalau mental kita sudah down sendiri, udah deh 50% udah nggak bakal sukses ya, semuanya balik ke kita sendiri. Kalau kita melihat, oh cuma ada satu jalur,
ya selamanya cuma ada satu jalur. Mentalitasnya dari sana ya. Kalau orang yang merasa mentok ya, mungkin dia akan merasa, "Oh, cuma ada satu jalur." Coba konsultasi dengan orang dan berbicara dengan orang. Mungkin akan membuka sudut pandang yang berbeda. Karena jujur aja semua orang unik. Dia akan melewati jalur yang berbeda dan dia akan melihat sudut yang pandang berbeda. Mungkin ya kalau kita ngeliat di sini ya, Fania dan saya, ya kita hitungnya teman sejawat ya Fania ya, depannya ya Fania aja ya, bahwa mungkin ya, kalau kita ngeliat bahwa satu angka ya, 6 ya, 6 kita kan kayak gini ya, mungkin 6 kayak gini ya. Tapi kalau dibalik kan jadi 9. Iya. Kalau dari posisi yang berbeda, satu angka itu ya, mungkin Fania akan ngelihat sebagai 9, saya akan melihat sebagai 6. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kita saling berkonsultasi, kamu ngelihatnya dari sudut pandang yang mana? Kamu jalan ke sana. Kamu udah bisa ngelihat, oh ternyata begitu. Ya, karena di kampus kita mungkin akan diberikan sudut pandang yang general. Tapi kita sudah bekerja dan lain-lain. Kalau saya sendiri sekarang sudut pandang saya dari 3 negara gitu kan ya. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata tuh kalau di Malaysia kayak gini, di Singapura kayak gini, oh di Indonesia ada jamu, peluangnya besar banget dengan produk-produk herbal ya. Nah, itu adalah yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman bahwa kalau mentok adalah satu fase. Kalau mau melihat, mau menghilangkan rasa mentok itu, keluarlah dari comfort zone sendiri gitu ya. Nah tadi juga udah disebut nih, Kevin praktik di 3 negara. Ada STR di 3 negara dan Jadi layak ada praktek di 3 negara. Indonesia, Singapura, sama Malaysia ya. Bener. Nah, apa sih bedanya nih kefarmasian di Indonesia Iya. dengan di Singapura ataupun di Malaysia? Iya, kalau saya secara general ya, praktisi kefarmasian ini kan mungkin dari zaman jajahan ya. Kalau Singapura dan Malaysia mereka tuh jajahannya Inggris. Nah, style-nya dan layanan pengobatannya itu dia lebih mengikut ke Commonwealth dan Inggris ya. Nah, kalau kita sendiri lebih ke Belanda ya, pengetahuan kalau kita ngomong kata apotek itu juga dari Eropa. Kalau di Inggris itu nggak ada kata apotek, itu farmasi ya, lebih pharmacy ya, atau mereka ada apothecary tapi juga jarang banget dipakai. Ini kemarin saja saya juga baru balik dari FIP World Congress di Copenhagen, apothecary semuanya dipanggil apotek. Nah, jadi kata-kata itu sendiri udah jadi basis ya. Jadi ada perbedaan fundamental. Ya, nah jadi makanya kalau saya bisa bilang praktek kefarmasian di Singapura tuh dia akan fokus kepada bagaimana bisa independen, bagaimana bisa sustainable gitu. Jadi cara pemikirannya sangat jauh. Jadi kalau misalnya di Singapura telefarmasi sudah jalan sejak 2002. Telefarmasi adalah pasien datang ke apotek berkonsultasi dengan tenaga kefarmasian khususnya TVK. Dan nanti ada satu apoteker di call center yang akan manage beberapa apotek bareng gitu. Jadi kayak call center konsep ya. Nanti apoteker di call centernya akan memberikan aba-aba, oke, boleh berikan obat kepada pasien yang datang ke apoteknya. Nah itu terjadi karena memang di Singapura tidak cukup SDM ya. Nah itu makanya 2002 mereka sudah jalan ke jalur sana ya. Ya, jadi mereka tuh harus sustainable. Makanya mereka membuat banyak inisiatif gitu. Nah, dengan pengalaman yang di dunia internasional tadi juga ada di background itu kan memang terlibat di NGO ya, international NGO. Nah, gimana sih caranya nih supaya teman-teman farmasis muda itu juga yang mau mulai berkarir di dunia internasional itu caranya gimana sih? Nah, kalau saya bisa bilang yang paling penting adalah komunikasi. Nah, komunikasi dalam apa? Dalam bahasa Inggris. Kalau kita bisa bilang ya, Inggris adalah bahasa yang sudah bisa dibilang sangat internasional sekali. Dimanapun, di event manapun kalau kita bilang, ini kan minggu ini dan kayaknya ada event United Nation gitu ya. Jadi itu tentang dunia. Jadi di United Nation sendiri rata-rata orang juga pakai Inggris ya, itu sudah bahasa yang sangat diakui ya. Jadi minimal sebelum kita mau go internasional, bahasa kita harus kuatkan dulu. Bisa ngomong bahasa Inggris dulu Iya, orang. ya kalau nggak bisa, kita harus berani. Karena jujur saja, waktu saya pindah ke Singapura, saya pindah ke Singapura waktu umur 10 plus ya, masih belum 11 ya.
Saya pindah ke sana, saya tinggal sampai 21 tahun. Apakah bahasa Inggris saya bagus? Tidak. Komunikasi saja saya belum bisa dulu. Tapi karena saya mendorong diri saya sendiri ya, supaya dipaksa gitu ya. Nah, dan di sana juga saya belajar bahasa Chinese, belajar bahasa Jepang gitu ya. Ya, kita harus dorong ya. Dan kalau misalnya ya, kita bilang terlalu susah dan terlalu apa gitu ya, itu karena kadang-kadang yang jadi target itu masih belum jadi prioritas kita, ya. Kalau itu sesuatu itu sudah jadi prioritas kita, kita pasti akan memikirkan segala sesuatu cara, Oke. ya gitulah. Oke. Nah, dari pengalaman yang panjang, mulai dari apotek, rumah sakit, industri, dan semua yang lain-lain. Apa sih pengalaman atau ilmu paling berharga yang didapatkan, yang paling berkesan? Mentalitasnya begitu, saya tidak mau melakukan ekstra. Ada prosesnya ya? Kamu tuh belajar, tapi kamu tuh dibayar. Ya agak jauh gitu dari Bener, farmasi. kita mungkin baru level 1 aja. Swipe or X.